wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan keberkahan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, ini merupakan pertemuan perdana kita dalam pembelajaran PPKN kali ini. Oleh karenanya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Slamet Riyadi dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Kelahiran Banjarmasin 16 Februari 1999 dan saat ini saya tinggal di Kota Banjarmasin di daerah Jalan Kelayan A nomor 36 RT 17. Nah, mungkin itu sedikit perkenalan singkat kata kali ini. Semoga teman-teman bisa bekerja sama dalam pembelajaran kita hari ini. Dan jangan lupa untuk teman-teman sekalian untuk mengisi daftar kehadiran di Google Classroom yang telah Bapak bagikan pada hari ini. Adapun tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini adalah yaitu peserta didik dapat memahami dan mengerti mengenai hakikat daripada perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Dan yang kedua, peserta didik dapat menganalisis perbedaan mengenai perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi mengenai hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Nah, tentunya hukum sangat berkaitan dalam kehidupan sehari-hari kita, baik dalam ruang lingkup keluarga, ataupun bermasyarakat, ataupun bernegara, yang dimana kita tidak bisa lepas dari yang namanya aspek hukum. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan perlindungan hukum? Sebagai negara hukum, tentu saja pentingnya perlindungan dan penegakan hukum harus ditegaskan oleh siapapun, terutama untuk warga negara yang mendapatkan penyimpangan hukum, ketidaknyamanan, dan ketidakadilan. Nah, pentingnya perlindungan dan penegakan hukum tersebut dapat diwujudkan dalam beberapa poin hal, yakni sebagai berikut. Yang pertama, tegaknya supremasi hukum. Yang kedua, tegaknya keadilan. Yang ketiga, mewujudkan perdamaian. Dan yang terakhir, faktor penentu lainnya. Pentingnya perlindungan dan penegakan hukum pada dasarnya telah diatur dalam hukum tertulis, yaitu pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 Ayat 4. Nah, di mana setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Nah, seperti itu bunyinya. Terkait dengan hakikat penegakan hukum, maka jawabannya sama dengan tujuan dari hukum tersebut dibuat. Berikut merupakan penjelasannya. Pentingnya perlindungan dan penegakan hukum adalah untuk menciptakan tatanan masyarakat yang adil, damai, yang sejahtera, dengan tanpa adanya pelanggaran HAM dan pelanggaran hukum lainnya seperti pembunuhan, penipuan, dan lain-lain. Yang pertama, tegaknya supremasi hukum. Pernahkah kamu mendengar istilah supremasi hukum? Supremasi hukum merupakan hukum yang memiliki kekuasaan hukum yang mutlak dalam mengatur tindakan atau pergaulan seseorang dalam kehidupannya. Kata lain, bahwa semua tindakan warga negara hingga pemerintah sekalipun berjalan sesuai dengan hukum yang telah berlaku. Itulah makna daripada supremasi hukum tersebut. Pentingnya perlindungan dan penegakan hukum yang kedua adalah demi tegaknya keadilan. Tegaknya keadilan ini demi mewujudkan keselarasan dan keadilan bagi warga negara, di mana setiap warga negara Indonesia
berhak menikmati kewajiban dan mewujudkan yang namanya suatu keadilan, baik itu berbangsa ataupun bernegara. Mewujudkan perdamaian. Pentingnya perlindungan dan penegakan hukum tentu saja demi mewujudkan perdamaian dalam kehidupan masyarakat. Seperti yang ditegaskan oleh Surjono Sukanto yang menyatakan bahwa perlindungan dan penegakan hukum tidak semata-mata hukum yang berlaku, tetapi bergantung pada beberapa faktor. Di antaranya adalah faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor masyarakat, faktor sarana dan fasilitas hukum. Faktor penentu lainnya bersumber dari berbagai buku hukum. Faktor yang mempengaruhi pentingnya perlindungan dan penegakan hukum tidak sebatas dengan aturan hukum yang telah disebutkan di atas. Ternyata juga dipengaruhi oleh banyak faktor lainnya. Di antaranya dipengaruhi oleh faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, peranan masyarakat, keberadaan, dan fasilitas yang ada. Nah, seperti apa sih ulasan dari faktor penentu lain tersebut? Berikut beberapa poin yang mempengaruhi sebagai berikut. Pertama, sebagai penegak hukum, tentu saja dituntut untuk mengutamakan keadilan dan profesionalisme, agar masyarakat pun juga konsekuen dengan perundang-undangan yang telah diberlakukan. Yang berikutnya, masyarakat. Pentingnya perlindungan dan penegakan hukum ternyata tidak hanya tergantung pada undang-undang dan penegak hukum saja, tetapi masyarakat juga berperan penting dalam mewujudkan perlindungan dan penegakan hukum. Oleh sebab itu, masyarakat pun sebenarnya juga harus mengetahui dan memahami hukum yang telah berlaku di negara tersebut. Berikutnya, pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Masyarakat juga tidak hanya mentaati hukum dengan kesadaran diri, tetapi juga berani mengawal hukum agar tidak terjadi penyelewengan atau pelanggaran oleh beberapa orang saja. Mungkin demikian materi yang dapat saya sampaikan mengenai hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Salah hilapnya saya mohon maaf untuk teman-teman sekalian. Mungkin saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.